Selamat datang di presentasi Blue Lock Season 2. Tempatnya para striker yang pemikirannya bisa dibilang aneh. Ada yang main bola tapi otaknya nge-puzzle. Ada yang main bola tapi otaknya biologi. Hamilah! Ada juga yang main bola tapi kena rabies. Ih, takut. Ngelanjutin dari season sebelumnya sehabis nyelesain seleksi kedua dan ngelawan pemain top global. Sekarang Isagi dan kawan-kawan harus ngelawan timnas U20 Jepang buat nyegah Blue Lock biar nggak ditutup. Parahnya lagi, di timnas U20 bakal ada salah satu anggota New Generation 11, yaitu Itoshi Sae yang aslinya adalah kakaknya Rin si nomor 1. Tapi kalau Blue Lock berhasil menang, gelar timnas Jepang bakal jadi milik mereka. Uchiha Rin jelas nggak sabar pengen ngalahin kakaknya. Cuman gimana coba ngalahin timnas kalau Blue Lock aja striker semua? Ya mau nggak mau, ego sepemilik Blue Lock kepaksa bikin tim solid yang bener-bener sesuai posisi. Mana bisalah kacamata? Bacot kampret, karena total pemain Blue Lock sekarang sisa 35, mustahil kan semuanya kebagian main. Makanya buat nentuin siapa rosternya, ego ngasih tahu top 6 yang bakal jadi tim inti mereka. Dimulai dari nomor 1 ada Rin, nomor 2 Shido, nomor 3 Karasu, nomor 4 Otoya, nomor 5 Yukimiya, dan yang terakhir adalah Nagi. Bang, kok aku nomor 5? Ya soalnya ngelihat dari match sama top global kemarin, cuman Rin sama Shido yang berhasil ngegolin. Gimana? Udah paham Aizen bootleg? Lanjut ke nentuin roster, 6 orang tadi bakal dibagi 3 tim jadi A, B, C berdasarkan peringkatnya. Sisanya bebas milih mau join ke tim mana dan nantinya bakal tanding sama tim lain. Mereka juga cuma dikasih satu kesempatan doang. Intinya sih buat ngelihat siapa yang bisa bersinergi sama top 6. Palingan ada yang kebagian 2 match gara-gara nyisa 1 slot di match terakhir. Slotnya bakal dikasihin ke peringkat 7 yaitu Bachira. Sialan aku kalah. Kamu bukan MC kali. Ego pun misahin top 6 dari yang lain. 29 sisanya dikasih hujangan sama si kacamata freak. Jangan terlalu fokus bersinergi sama top 6 karena ego pengen mereka bisa ngelebihin peringkat atas demi jadi striker nomor 1. Jadikanlah mereka batu loncatan buat berkembang. Semuanya dikasih waktu 24 jam buat nentuin mau masuk tim yang mana. Isagi lanjut makan-makan sekalian reuni sama member tim Z. Sayang aja semua nggak lolos ke tahap sekarang. Naruhaya, Kwon si pengkhianat, mampus. Atau Ichigo yang di Kikshido sekarang lagi sibuk ngalahin Yuhaba. Semua kayaknya udah nentuin mau masuk tim mana. Isagi doang yang bimbang milih antara Rin atau Nagi. Di waktu yang sama, top 6 juga lagi ngumpul. Shido tiba-tiba ngajak Rin ribut. Untung muncul si kacamata, jadinya baku hantam bisa dicegah. Ego juga ngasih wejangan ke mereka, yaitu berusaha lebih kreatif temuin combo yang bisa ngalahin U20 nanti. Besok paginya Isagi ketemu sama Baro. Katanya si King bakal milih tim yang belum pernah dia lawan supaya bisa berkembang. Lu juga MC bukannya masuk top 6? Ya maaf, kecewa Baro soalnya orang yang udah ngalahin dia malah nggak mimpin Blue Lock. Isagi cobalah refresh nontonin match dia sebelumnya. Nggak disangka ada Reo nimbrung. Dia juga sama kebingungan. Awalnya mau join tim Nagi ya, tapi ngeliat matchnya kemarin, Reo ngerasa sahabatnya udah jauh dari tingkatnya dia. Isagi juga ngerasa relate kok soalnya Rin masih jauh dari jangkauannya. Tapi berkat itu MC kita yakin kalau Rin adalah pilihan terbaiknya. Beberapa jam abis obrolan barusan, Ego akhirnya ngumumin isi masing-masing tim. Ada Bachira di tim A, baru Chigiri di tim B, atau Reo di tim C. Dan langsung aja ke match pertama yang bakal dimulai dari tim A lawan B. Dari tim A membernya adalah Nanase, Hiyori, dan Isagi. Sedangkan tim B ada Om Berotot, aktor dari film The Predator, terakhir Chigiri. Pasti dua itu NPC nggak penting. Emang lu bukan NPC, anjir. Semua lanjut buat siap-siap. Cuman nggak disangka timnya Isagi ini pada ramah dan sopan loh. Langsung akrab mereka padahal baru pertama ketemu. Jelas senang soalnya dari awal masuk Blue Lock kan ketemunya. Mati lu, anjing, tolol. Sing yakin dah pokoknya bisa menang di match kali ini. BTW aturannya sama kayak seleksi kedua. Yang ngegolin 5 duluan mereka pemenangnya. Dengan ini presentasi dimulai. Selagi semuanya lagi jadi slideshow, Isagi pakai otaknya buat nyari celah biar dia bisa ngegolin. Isagi pun easy bosku. Taunya Shido gercep ngejar bola mentah barusan. Isagi refleks bergeser buat sinergi sama si Barbar yang tapinya tas. Shido ngegolin pakai tumitnya. Isagi seketika ngerti alasan Kunigami bisa kalah sama orang free kayak Shido. Match pun dilanjut. Kali ini Karasu fokus incer Isagi. Udah paham dia kalau MC kita ini cupu pas sendirian. Makanya dia gotek-gotek CGI dan melesat dengan semut. Langsung tuh nyetak golnya main kedudukan. Nggak disangka Hiyori pernah satu tim sama Karasu. Dia cuma bisa nyaranin lawan Karasu pakai skill terbaik yang dipunya. Kali ini Shido nyoba kerja sama bareng Isagi. Cuman susah kalau diincar terus Karasu. Tangan panjangnya terus ngeganggu
nunggu pergerakan lawannya. Mau ngincar Karasu ada Otoya yang free selap-selip kayak copet. Dengan aura baunya dia nge-slide manfaatin operan dari Karasu menghasilkan gol kedua. Isagi kali ini bener-bener useless dijagain terus sama Karasu. Alhasil Rin ngoper ke Hiyori. Udah gitu masuk pula sinerginya mereka. Oh tidak bisa. Otoya udah siap halangin Rin. Cuman yang namanya nomor 1 jangan diremehin. Rin shoot langsung bolanya buat nyamain kedudukan. MC beban kita kayak biasa muter otak gimana caranya lepas dari Karasu. Gimana mau jadi roster lawan U20 kalau lawan ginian aja kesusahan. Chigiri doang yang berhasil nunjukin kesan bagus. Wush. Karasu pun kasihlah bolanya dan kalau udah di ujung lapangan tinggal oper balik ke tengah buat di shoot sama si Ninja. Makin tertekan Isagi karena Chigiri berhasil kontribusi. Udah gitu berusaha kayak gimana juga Isagi terus dibikin mati langkah sama Karasu. Cuma Hiyori yang bisa kontribusi ke tim. Ini pas bola di depan gawang Rin sama Shido malah rebutan. Hasilnya ya mereka jadi kebobolan lagi. Tinggal satu angka supaya tim B menangin pertandingan. Ngelihat hal barusan Isagi langsung paham kalau yang harus dia lakuin adalah jadi penengah dari kedua orang yang suka ribut ini. Nggak ada pilihan lain, Isagi harus nyobain apapun yang dia bisa sekarang. Apalagi combo Hiyori Rin udah dihalang penuh sama Otoya. Emang Isagi terus diincar Karasu, tapi hal itu ngebuat Nanase bisa free, nggak ada yang ngejagain. Nanase nyoba support Isagi karena cuma playstyle dia yang bisa dipahamin. Dan karena itu akhirnya Isagi bisa lepas dari Karasu. Langsung Shido minta oper soalnya badannya ngebelakangin gawang. Bisalah manfaatin si Freak buat wantu, makanya Isagi oper bolanya. Nice assisto. Nggak disangka Shido mutar di tempat, shoot langsung bolanya buat ngegolin. Dibuat ngangang nggak tuh Isagi. Karasu yang ngerasa Isagi mulai berguna jelas makin waspada. Tapi kali ini Rin datang menolong. Kalau gini Karasu juga nggak mungkin ngelawatin Rin dengan gampang. Di kesempatan inilah MC kita mencuri bolanya. Langsung tuh maju bareng Hiyori Nanase mendominasi lapangan. Sisanya tinggal operan akhir dari Hiyori. Isagi maju ke tempat kosong buat pakai direct shotnya yang nggak nyampe. Beban. Untung aja ada Rin yang cover ngebuat skornya jadi 4 sama. Aslinya sih operan Hiyori barusan udah sempurna. Udah persis sama bayangannya Isagi. Sayang aja fisik dia kurang, gak bisa ngikutin otaknya. Hiyori ngasih tahu kalau mikir dulu baru maju pasti bakal telat. Makanya dia coba saranin mikir secara refleks. Last play pun dimulai di mana Karasu langsung oper ke Chigiri yang udah di depan. Untung aja ada si Freak tiba-tiba punya sayap, jadinya tim A bisa counter lagi kayak barusan. Isagi kepikiran sama saran Hiyori tadi, tapi nggak ngerti juga gimana maksudnya. How coba mikir secara refleks. Buat sekarang Isagi maju dulu aja ngelewatin lawan-lawan di depannya. Isagi oper bola ke Hiyori supaya si spesialis ngoper bisa bikin kesempatan kayak sebelumnya. Isagi muter keras otaknya gimana cara ngegolin saat ini juga. Tapi langsung sadar kalau kebanyakan mikir kejadian tadi bakal keulang lagi. Akhirnya Isagi buang pikiran itu dan refleks maju ke depan. Ngerasain sensasi baru, ngerahin segalanya ke refleksnya. Dan ketika bola Hiyori oper ke tengah, MC kita melesat kencang ngelewatin semuanya. Nani? Isagi? Dengan brutal Isagi shoot, bolanya ngebobol gawang, akhirin pertandingan. Isagi sendiri nggak ngerti apa yang udah terjadi barusan. Wajing. Meski nggak ngerti gimana caranya, Shido tetap muji Isagi. Soalnya gol barusan emang bener-bener epic. Paling Rin doang yang masih ketus. Ya sekarang Isagi emang belum ngerti ya, tapi mungkin suatu saat dia bisa gunain mode barusan secara bebas. Kalau Ego sih tahu apa fenomena barusan. Mode di mana atlet berkonsentrasi penuh mengabaikan informasi yang nggak penting. Ego sebut itu flow dan itu adalah kunci di mana terjadinya keajaiban. Anjay keajaiban. Beres pertandingan, Isagi dan teman-teman barunya evaluasi lagi gol terakhir. Yang Isagi rasain sih dia mikir sambil bergerak jadinya nggak telat kayak sebelumnya. Hiyori nggak nyangka juga Isagi yang bakal ngegolin soalnya niatnya di awal mau ngumpan ke Rin atau Shido. Ya seenggaknya saran soal refleks dari Hiyori membuahkan hasil. Sarannya sendiri Hiyori kasih gara-gara dia tuh gamer. Ngasih contoh kayak pro player Tetris yang gak ada waktu buat mikir jadinya harus ngelakuin secara refleks. Nah sepak bola juga sama, harus bisa bikin keputusan sepersekian detik. Dengan ini Isagi dapat lagi satu kepingan puzzle buat jadi striker nomor 1, yaitu harus jago main Tetris. Sekarang tinggal nunggu match lain selesai buat lihat hasil siapa yang bakal jadi roster lawan U20. Selagi trio barusan diskusi, Ego udah umumin siapa yang bakal main di match selanjutnya. Tim A lawan tim C di mana Aryu, Igaguri bakal ngelawan Reo Gagamaru. Reo yang masih belum move on bakal nunjukin kalau dia bisa ngejar temennya. Gak usah ditanya lah combo mereka mah, tapi tak semudah itu Cappuccino karena ada player paling tinggi di sana. Kesempatan nih supaya Igaguri bersinar. Tapi baru aja dapat bola langsung dicegat dia sama Reo. Tinggal oper ke depan sih harusnya, cuman linglung dia mau ngoper ke siapa. Cepetan oper babi. Iya ayam. Udah kebiasaan si botak kayak gitu, soalnya dulu kan satu tim sama Shido di seleksi kedua. Tapi apalah operan barusan di hadapan Gotmaru. Giliran Yukimiya nih yang unjuk gigi. Nggak ada yang bisa ngalahin Yukimiya kalau soal bayuan. Beda sama Bachira yang unpredictable. Yukimiya pakai style dasar yang paling satset. Dihalangin sama 2 orang juga, Yukimiya nggak perlu ngandelin yang lain. Dia bisa pakai
tendangan pisang. Tenang, ada aku di sini. Bilang apa tadi? Bam! Nagi berhasil ngegolin dengan mudah. Sedih Reo temannya dapat teman baru lagi. Keberadaannya makin ngejauh dari si Sultan. Reo nggak punya solusi buat ngalahin para top player. Spek dia yang balance nggak mungkin bisa nandingin para monster di lapangan. Meski Reo bisa ngedapetin apapun di kehidupannya, dia nggak berkutik sama orang-orang yang pengen jadi nomor satu. Alhasil Reo ngebuang semua yang dia tahu. Reo bakal terlahir lagi jadi orang yang baru, bakal jadi master of all trades. Reo tendang bolanya pakai tendangan Yukimiya tadi, ngebobol gawang musuhnya. Inilah Reo versi baru, yaitu Kameleon atau kita lebih suka menyebutnya Sultan Bunglon. Isagi kagum ngelihat perkembangan Reo. Emang gila sih kalau bisa copy semua kemampuan musuh. Tapi perlu diingat kalau copy hanyalah copy, nggak akan berkutik ngelawan yang original. Buktinya di match ini ujung-ujungnya tim Rin yang menang. Cuman gak apa-apa lah, seenggaknya Reo nemu jalan baru supaya bisa bareng lagi sama Nagi. Si paling akrobatik juga muji cara main barunya si Sultan. Tinggal tunggu waktu aja biar mereka bisa barengan lagi. Di tempat lain, petinggi PSSJ ketemuan sama Sae. Kok muka-muka mereka kayak koruptor? Kamu suka jujur gitu deh. Saya kesini mau protes kalau timnas U20 mereka bener-bener ampas. Saya setuju main sama mereka cuman gara-gara pengen tahu Blue Lock. Tapi kalau timnya sampah mah, males banget dia. Si gendut langsung nawarin Sae, dia boleh masukin pemain apapun, mau itu legenda atau pemain pro asalkan masih darah Jepang. Taunya dijawab dia pengen striker yang ada di Blue Lock. Beberapa jam kemudian udah banyak match yang selesai. Sekarang lagi last match yang menarin sama Shido makin brutal pertengkarannya. Meski tetap ngegolin sih, langsung pada baku hantam loh mereka berhubung matchnya udah selesai. Mana udah kayak tawuran pula berantemnya. Untung ada Ego yang ngasih nyerinyet ngebuat Shido yang udah gosong jadi makin gosong. Ego bakal ngumumin rosternya beberapa jam lagi, jadi tinggal nunggu tanggal mainnya. Selagi Ego ngerumus, dia dapat telepon dari si gendut PSSJ. Isinya bakal dia kasih tahu ke semua pas pengumuman roster. Isagi lumayan pede karena dia udah ngegolin di matchnya. Nggak lama Ego pun muncul pakai sendal Crocs. Beneran muncul, nggak lewat layar lagi. Ego katanya bakal milih roster berdasarkan rata-rata gol paling banyak. Buat striker utama, Rin dipilih karena udah ngegolin paling banyak selama match. Lanjut ke kiper yaitu Gagamaru. Alasannya karena dia punya refleks paling cepat di Blue Lock. Buat back tengah ada Aryu dan Niko. Yang satu tinggi dan yang satu lagi punya Byakugan. Sementara back samping bakal diisi Chigiri dan Bachira. Dua orang yang bisa maju ke depan dengan cepat. Lanjut ke gelandang yaitu Karasu. Dipilih karena paling jago megang bola dan sisanya bakal jadi striker. Ego pakai formasi 4-5-1 karena apa itu bertahan. Sayap kiri kanan bakal diisi sama Yukimiya dan Otoya. Dua sisanya bakal support Rin supaya bisa leluasa ngegolin. Tugasnya bakal dikasih ke Nagi soalnya dia nggak bisa diprediksi. Laszlo tentu saja MC kita karena cuma Isagi lah yang paling sinergi sama playstyle-nya Rin. Inilah 11 orang yang bakal tanding lawan timnas U20. Tapi ada yang aneh nih, kok Shido nggak masuk roster? Padahal dia kan sama jagonya kayak Rin. Alasannya Ego nggak masukin dia soalnya Shido sama Rin nggak cocok. Rencana si kacamata bakal jadiin Shido sebagai joker pengganti Rin pas keadaan terdesak. Sayang rencana itu udah nggak mungkin karena sebelum ini dia dapat telepon dari si gendut PSSJ. Itoshi Sae minta satu striker yang ada di Blue Lock kalau mau matchnya tetap jalan. Dan yap, betul, saya milih Shido dibanding semua yang ada di sini. Udah saya jemput tuh Hannibal Lecter buat jadi partnernya, makin menyala Rin tahu kakaknya nggak milih dia. Tinggal sisa 2 minggu sebelum match dimulai, semua bakal berlatih supaya siap ngelawan timnas Jepang. U20 juga pada rapat sekalian perkenalan sama saya sang jenius. Gue di sini cuma mau ngetes Blue Lock, jadi jangan beban titik. Siapa coba yang gak naik darah dikatain gitu? Sendo strikernya U20 nggak terima direndahin soalnya ngerasa posisi dia sebagai pemain timnas lebih tinggi dari pemain yang cuma main di luar negeri. Alah, ntar juga kalau udah ada duit ujungnya pensi terus nikah sama idol. Injir ketahuan. Saya juga nggak mau direndahin sama pemain yang obsesinya bukan jadi terbaik di dunia. Sebelum bacot lebih banyak, Shido hajar tuh Sendo biar diem. Malahan hampir dia tendang loh itu cangkang otak. Untung aja ada Aiku selaku kapten U20. Biar keadaan kondusif, Aiku saranin supaya buktiin bacotannya lewat pertandingan nanti. Aiku harus diwaspadain sih soalnya level dia sebagai back udah mendunia. Pernah hampir direkrut tuh sama liga luar. Tawan deh kalau timnas U20 tuh tim yang berfokus sama defense. Ya tinggal kalahin aja kan. Gak segampang itu Skizo. Lah gue bener kan? Abis diskusi barusan, Ego ngumpulin semua orang buat ngejelasin flow ke mereka. Momen dimana terlalu fokus sampai lupa sama waktu. Ngasih kisi-kisi caranya mereka masuk ke momen itu. Simpelnya tentang diri sendiri dengan tingkat kesulitan yang sesuai. Soalnya kalau kegampangan nanti bosen. Kalau kesusahan malah jadi frustasi. Makanya momen itu cuma bisa didapetin kalau lagi fokus banget sama challenge yang dihadapin. Beda ya sama fokus nonton Nero sampai lupa waktu. Yang gitu bukan ego yang sekacamata pengen. Emang gak mudah buat fokus, tapi kalau berhasil ngedapetin itu, mereka bakal dapat kesenangan baru yang luar biasa. Isagi sebenarnya udah ngalamin beberapa kali momen flow. Tinggal cari cara gimana masuk momen itu semaunya buat bisa ngalahin U20. Nggak kerasa udah hampir
hampir tiba match ngelawan U20. Tapi beberapa hari sebelumnya, Aiku bikin perjanjian dulu sama Sae. Dia pengen menang tanpa Shido. Biarin U20 pakai roster defaultnya kalau pengen matchnya nggak diboikot. Karena menarik, Sae iyain lah dealnya. Tapi perlu diingat kalau mereka nggak bisa menuhin ekspektasi, Sae yang bakal keluar dari pertandingan. Hari demi hari, persiapan buat pertandingan persahabatan antara Blue Lock sama U20 dilakuin. Hype banget lah, banyak iklan di mana-mana. Aiku yang ngeliat ini jadi kebawa suasana juga. Soalnya dulu Aiku tuh striker. Sayang aja bakatnya ketahan sama orang dewasa yang mentingin duit. Makanya sekarang dia kepaksa jadi back. Orang-orang dewasa cuma pengen striker yang bisa mereka atur. Hasilnya Jepang kekurangan striker yang mumpuni. Aiku pun lambat tahun kehilangan motivasinya. Tapi dengan jadi back, Aiku dapat tujuan baru. Dia bakal ancurin striker-striker buatan pabrik. Cuman kalau beneran ada bibit striker yang bisa ngubah Jepang, si Kaptel bakal ngerawat bibit itu supaya nggak dihancurin orang-orang dewasa. Lanjut ke persiapan match, itu si Sae bakal ikutan main kan di sana. Nah, kebanyakan orang datang karena pengen nonton dia doang. Pada nggak tahu Project Blue Lock tuh apaan, ada rekaman ego yang ngejelasin aja nggak diperhatiin. Semua pada datang, ibunya Bachira, orang tua Isagi, ataupun para sultan yang suka bola. Megah banget pokoknya. Seragam Blue Lock juga udah disiapin resmi. Udah nggak pakai baju ngetat lagi kayak biasa. Sebelum ke lapangan, ego ngasih tahu siapa aja yang bakal di bangku cadangan. Mereka dapat jatah 3 kali ganti pemain, jadi siap-siap aja buat gantiin yang lain. Gue masuk jir, kok bisa sih? Cuman aneh juga pas lihat formasi musuh nggak ada Shidonya. Tapi nggak usah dipikirin karena tujuan mereka hanya satu, yaitu kemenangan. Ambil alih timnas U20 dan kasih tahu Project Blue Lock ke dunia. Di lorong akhirnya pada ketemu sama U20, tapi ini adek kakak nggak ada gitu say hi. Lempeng aja loh si kakak. Yang lain udah nggak sabar pengen cepet-cepet tanding, termasuk ke Gamaru. Kamu kiper kan? Aku hari ini kiper perdana loh. Hah? Begitu pintu dibuka, Isagi nggak nyangka stadionnya bakal megah dan full sama orang-orang. Levelnya udah beda sama terakhir dia main pertandingan resmi. Udah gitu, match ini ditayangin live di seluruh Jepang. Dagdikduk lah pokoknya main di panggung segede ini. Kalem BG, gini doang gugu. Baca kau nomor 1. Akhirnya pertandingan pun dimulai dari bolanya Blue Lock. Ego udah briefing kalau lagi mode nyerang, Karasu bakal mundur dan Bachira Chigiri bakal maju. Ngejadian formasinya 3-6-1 full offensive. Kebalikannya, kalau bertahan Chigiri Bachira bakal mundur. Bachira yang dapat bola langsung nunjukin skill dribblenya. Murid Ronaldinho ini nggak mungkin ditahan semudah itu. Tinggal ngasih umpan lambung ke tengah buat partner terbaiknya yang udah di depan gawang. Sebuah umpan sempurna dari Bachira, tapi tiba-tiba muncul Larkadut motong umpan barusan. Mana bisa Blue Lock ngegolin gampang lawan timnas Jepang. Isagi pun terpana sama skill Aiku sang kapten U20. Si mata belang gak akan ngebiarin siapapun bisa mencuri gol dengan mudah. Kalau gitu ikat aku dong biar nggak bisa maling. Sebuah awal bagus lah dari match penentu masa depan sepak bola Jepang dan juga masa depan animenya kalau ada season 3. Match dilanjut tapi karena nggak mudah ngelewatin Aiku, Isagi coba pakai senjata yang lain yaitu pakai ninja. Sayangnya ada biksu ngeslide ngehalangin Otoya. Si biksu ini jagonya kalau soal gerak diem-diem. Diganti deh opsinya ke Raja Baiwan. Sial ada Garokawe ngehalangin. Yukimiya si Raja Baiwan sampai kesusahan loh buat lewatinnya. Untung bola yang kepotong bisa diambil Nagi. Ada juga om-om yang rusuh bikin Nagi kewalahan. Gara-gara itu bola dicuri sama Aiku dan dioper ke si Genius. Akhirnya bisa lihat nih sehebat apa emang New Generation 11. Ayo ayang. Apa coba? Chigiri mulai mundur ngejar saya, tapi langsung diumpan dong tuh bola. Kalau pada nggak bisa maju, dioper lagi ke saya bolanya. Neko sebisa mungkin nahan saya nunggu Chigiri mundur. Tapi semua itu nggak berarti bagi si Genius. Bola udah tiba-tiba ngarah ke Sendo. Untung ada Gotmaru yang bisa nahan tendangannya. Belum bisa tenang soalnya bola masih dikejar sama saya. Dari Angel yang hampir lurus sama gawang, saya nge-shoot dir dan ngebobol gawang Blue Lock. Makin heboh seisi stadion ngeliat gol barusan. Udah serasa main di kandang musuh dah Blue Lock. Nggak ada satupun yang nyorakin mereka. Isagi yang hampir ketelan sama suasana ini untung bisa disadarin Rin. Si nomor 1 bakal bikin sorakan mereka jadi tangisan kekalahan. Cuman saya yang dapat sorakan kelihatannya nggak seneng. Jelas dia nggak seneng dari awal terus ngumpan tapi pada nggak bisa ngegolin. Ujung-ujungnya ya dia shoot aja sendiri supaya gol. Buat apa ada striker kalau nggak ngegolin? Masa kalah sama gelandang kayak dia? Ya Aiku cuma bisa nyemangatin teman setimnya supaya nggak blunder lagi. Komprot udah keren juga. Kalem bro, gua lihat tuh barusan. Andri yang sekarang jadi manajer khawatir soalnya strateginya nggak berhasil. Siapa yang bilang bakal berhasil? Lah anjir, emang dalam kertas mereka bisa menang tapi live match pasti beda dari latihan. Ada faktor pressure dan juga yang lainnya. Keadaan mentalnya nggak mungkin sama. Tapi tenang aja karena member Blue Lock jagonya kalau soal improvisasi. Sekarang Isagi inisiatif lebih fokus buat bersinergi sama Rin. Kerjasamanya lebih apik dari yang tadi. Udah kayak Subasa dan Misaki deh. Kalau pada kebayang
tinggal oper ke belakang karena udah nggak perlu nempel sama Rin, lagi ngambil jalan lain. Tapi sial ada Aiku liar tiba-tiba muncul. Untung Bachira nggak BG, dia oper bolanya ke Rin yang free. Malah Rin yang beleguk, maksa pengen ngegolin kayak kakaknya barusan. Syukurin kena tiang. Yukimiya pun ngambil bola, Isagi pakai skillnya buat jadi baik dan tendangan pun diluncurkan. Oh sial, ada Kapten Belang di sana. Tunggu dulu, ada Otoya ternyata di sana bung. Dia tendang bolanya ke muka om-om. Gua ngalangin aja. Harapan terakhir adalah Nagi yang udah bersiap buat dia trap bolanya. Memantulkan bola ke bawah dilanjut loncatan berputar. Salam kenal Jepang. Aku Nagi Seishiro. Semua yang nonton nganga dong ngeliat gol barusan. Loh kok pada diem ya? Gol. Seluruh Jepang takjub sama golnya Nagi, ngebuktiin kalau Blue Lock bukan proyek biasa. Si gendut jelas kesel, tapi member Blue Lock dengan ini tahu masih ada kesempatan buat menang lawan U20. Andri heran kok tiba-tiba semuanya bisa lancar gitu. Gitu doang gak paham. Bacot lah. Awal dari gol barusan adalah improvisasi dari tendangan Rin dan yang lain ngecover sebisa mungkin. Gue jadi makin yakin kalau Isagi adalah kunci dari awak keningnya Rin. Dan kayaknya emang bener, soalnya si nomor 1 ngerasa gol barusan diawalinnya dari Isagi yang inisiatif lebih fokus ke Rin. Tahu juga Isagi cuma manfaatin dirinya, soalnya pas di depan langsung tuh MC kita minggat ninggalin Rin. Masalah? Tentu saja tidak. Rin suka sama toxic relationship seperti ini. Dek kita ke psikolog aja gimana? Skor sementara 1-1 dan bola dimulai dari U20 yang akhirnya ini adek kakak ngobrol juga. Rin pokoknya nggak mau dibantuin, pengen ngalahin sang kakak sendirian. Tapi level saya jauh di atas adiknya. Kena zolim nggak tuh Rin sama saya. Gawat kalau saya bebas gini, cuman Niko tahu dia harus tenang. Harus bisa maksimalin kemampuan matanya, makanya pas bola menuju Sendo, si rambut legend tahu itu cuman jebakan. Alhasil dia nunggu bola mantul dan buang bolanya ke depan. Mantap lah pokoknya si Jida Tebar. Karasu juga untungnya udah berhasil analisis musuh. Playstyle dia yang selalu incer yang paling lemah jadinya bisa berguna. Karasu bakal bongkar formasi musuh bareng Otoya. Nggak tahu aja ada yang udah bergobas dari belakang. Kalau Chigiri udah megang bola, nggak ada yang bisa ngejar dia. Lihat betapa cepatnya si Kiai dia berlari, ngebuat ibu dan kakaknya bangga. Sial, begitu nyampe ujung nggak ada pilihan lain selain ngoper. Tinggal di-shoot sama Karasu yang saya tiba-tiba muncul memotong bola bung. Hokinya bola barusan mantul ke kaki si nomor 1. Aiku pun mulai serius soalnya Blue Lock nggak bisa diremehin. Isagi nyoba jadi bait lagi, cuma low quality bait gitu mana mempan. Aiku tahu Rin bukan kidal, makanya tendangan sebelumnya meleset. Tinggal tutup sisi kanan gawang. Pas, nggak disangka Rin pakai trival shoot buat belokin jalur bolanya, bikin gol yang kedua. Gila sih ini Blue Lock, yang dikira orang-orang mereka bakal terbantai, taunya ngebalikin kedudukan. Rin, buak U20 dimarahin sama si Genius. Mau sampai kapan dia ngegagalin umpannya saya? Coba aja bolanya nggak dibuang serambut legend, bisa dapat gol tuh harusnya. Saya cuma bisa ngatain mereka berusaha lah ngegolin. Toh kalau kalah kan U20 bakal jadi milik Blue Lock. Pas dikatain gitu, baru timnas Jepang mulai berapi-api. Sisa sedikit lagi sampai peluit babak pertama. Dan kali ini U20 yang udah serius kerasa beda dari sebelumnya. Blue Lock juga bakal fokus bertahan di menit-menit terakhir babak pertama ini. Apalagi kalau bola dipegang sama saya, Isagi aja bisa dilewat. Wah, gerakan macam apa barusan? Saya mengumpan dengan indah, tinggal dieksekusi Sendo yang ada Rin di belakangnya. Rin potong umpan barusan, cuman bola mentahnya malah jatuh lagi ke depan saya. Ya langsung aja dia shoot ke gawang, menghasilkan wow, Aryo ngeblok tendangan dong, nyelamatin Blue Lock dari kebobolan di akhir babak pertama. Ortunya Isagi walau nggak ngerti bola tetap senang tim anaknya mimpin pertandingan. Kebetulan di belakang mereka ada juga Momi Bachira. Pada bonding deh mereka. Ibunya Bachira berterima kasih ke ortu Isagi karena anaknya sekarang udah punya teman beneran. Bukan cuma mereka, ibu sama kakaknya Chigiri juga nyemangatin tuh. Bro bisa kali share nomor mbaknya? Jangan bang, buat aku aja. Kalau di sini senang-senang, di tempat lain si gendut PSSJ ngamuk. Gimana ceritanya coba timnas bisa kalah sama tim yang isinya striker semua? Si gendut udah nggak peduli lagi. Pokoknya lakuin segala cara buat menang. Balik lagi ke ruang loker Blue Lock di mana Ego ngasih mereka rencana selanjutnya. Yang Adul senang karena permainan belum usai. Mereka belum meraih apapun. Pokoknya di babak kedua serang terus lawan, jangan kasih ampun. Tapi kayaknya nggak perlu all in juga deh, soalnya di loker sebelah saya udah siap-siap tuh buat cabut. Ada perjanjian sama Aiku kan kemarin, kalau pada nggak bisa ngejar saya bakal keluar. Lagian tujuan si kakak Genius cuma pengen lihat Blue Lock. Paham dia Blue Lock punya potensi besar, nggak kayak para CCD di sini. Cuman sebelum pergi Aiku minta saya main lagi, soalnya bakal ngegunain striker yang udah dia pilih. Baru deh saya mutusin buat ngelanjutin permainannya. Sementara itu Rin lagi flashback. Ya mumpung lagi istirahat juga, bisa lah flashback dulu. Pas masih kecil si kakak udah kelihatan jago main bola. Toksiknya juga udah muncul kok sejak bocil. Ade udah gede mau masuk di mana? Kepo gob.
Saya punya mimpi buat jadi striker nomor 1 di dunia, tapi nggak sengaja pas dia lagi tanding, Rin tahu-tahu nih burung nyetak gol dengan mudah. Saya pun langsung nyuruh Rin buat main bola bareng dia. Bakal jadi dua striker yang terhebat. Mereka terus mendominasi pertandingan. Nggak ada yang bisa ngalahin itu si bersaudara sampai pada akhirnya saya bakal pergi ke Spanyol. Dia bakal berlatih supaya jadi striker terhebat di sana. Selagi saya pergi, Rin bakal berusaha buat jadi yang terbaik di Jepang. Dan inilah janji itu si bersaudara sebelum perpisahan. Selama 4 tahun, Rin terus berjuang. Terus latihan keras supaya bisa ngejar sang kakak. Nggak disangka tiba-tiba saya muncul di belakangnya, tapi ekspresinya udah nggak secerah dulu. Saya ditampar realita. Masih banyak orang yang lebih hebat di kelas dunia. Si kakak jadinya pindah haluan, ngubah mimpinya jadi gelandang terhebat. Rin nggak setuju. Apaan coba gelandang? Rin pengennya jadi adik striker nomor 1 di dunia. Alhasil Rin yang banyak bacot saya tantangin. Kalau si adik bisa ngalahin Baywan, saya bakal lanjutin mimpinya sebagai striker. Nggak perlu pemanasan, langsung dipermainin tuh Rin. Heran loh si kakak, ngapain aja coba adiknya 4 tahun ini. Rin sedih, soalnya nggak ada kakaknya, buat apa coba dia main bola? Ya udahan lah gue. Jijik banget gue punya adik lemah kayak lo. Saya udah muak dan gak akan nganggap lagi Rin sebagai adiknya. Disinilah Uchiha Rin mulai barbar. Dia ngancurin semua penghargaan. Bakal membunuh kakaknya karena udah harkosin dia. Kalem elah bola doang ini. Akhirnya tiba babak kedua. Rin makin yakin dia bisa ngancurin Itoshi saya saat ini juga. Tapi jangan dulu pede karena si iblis freak bakal main di babak kedua. Babak kedua dimulai dari U20 dan bakal jadi tugasnya Nico buat nandain gerak-gerik Shido yang set. Gerakannya bikin kacau lapangan. Cuman saya yang bisa ngikutin dia. Ditambah lagi Sendo sekarang nge-support Shido kayak Isagi ke Rin. U20 udah ngelepas harga dirinya asalkan bisa menang di pertandingan ini. Berkatnya saya bisa ngasih umpan indah buat Shido. Gawat, masa baru mulai udah hampir kejebol. Untung ada Nico yang Nico berhasil nahan serangan meski kedapetan kartu kuning. Rambut legend bang. Maaf keinjek kayak kecoa soalnya. Sebenarnya Nico udah prediksi hal itu. Gara-gara Sendo nge-support aja jadinya harus mikir kemungkinan lain yang berujung kayak barusan. Meski kakinya sekarang bermasalah, Nico masih tetap pengen main soalnya dia mulai merasakan asiknya ngancurin striker sebagai back. Free kicknya bakal si doyan nendang, tapi begitu saya nanya apa cuma segitu kreativitas si Freak, si Genius suruh buat bayangin gol terbaik yang bisa dilakuin. Shido pun lari ngejauh dari bola. Si Giri yang gak jadi tembok kejarlah Shido buat motong umpan sempurnanya sekelas dunia. Sayang kurang dikit lagi buat ngenain bola. Seketika Shido loncat, voli bola barusan langsung ke gawang. Apa coba tendangan itu? Baru masuk beberapa menit, Shido udah bisa nyamain kedudukan. Enak banget. Isagi analisis gol itu yang menang gak mungkin kalau direncanain. Pahamlah dia kalau barusan itu combo refleks yang pernah Isagi lakuin kemarin. Daripada mikirin itu, mending lihat teman sendiri. Soalnya Chigiri sama Nico udah nyampe batasnya. Nico cedera dan Chigiri kehabisan tenaga. Mau gak mau harus ngeganti pemain. Sedih sih si cewek kan gak bisa main full game, tapi itu gara-gara dia sendiri. Soalnya dulu pernah vakum ngebuat staminanya jadi cupu. Yang bakal ngegantiin mereka adalah Ryo dan Hiyori. Kehebatan Chigiri ngebuat semua penonton bersorak muji penampilannya. Meski tetap dia nggak bisa nyembunyiin wajah frustasinya. Lanjut ke pertandingan, Ryo bakal gantiin Nico dan Hiyori bakal tukar posisi sama Otoya. Kata Ego, lu dari tadi nggak bisa apa-apa soalnya. Dengan adanya Hiyori, Isagi jadi lebih leluasa buat oper mengoper. Beda dari Otoya, Hiyori nggak perlu ngelewatin lawannya. Dia pakai jurusnya Akaza buat ngasih operan-operan mematikan. Kualitasnya bisa nandingin umpan saya. Sayang lagi yang kedapetan umpan dijagain ketat, jadinya dioper lagi lah ke Isagi. Harusnya gol sih ini. Si Belang tiba-tiba teleport ke depan MC kita dan ngebuang bolanya. Lu kapan gunanya sih? Sekarang gilirannya U20 yang balik nyerang, tapi Reo udah diceramahin Ego sebelum masuk ke lapangan. Tugas dia adalah ngebuat Shido nggak bisa berkutik. Makanya di sepanjang pertandingan, Reo disuruh merhatiin gerak-gerik back musuh. Alhasil begitu Shido hampir ngedapetin bola, Reo ngekopi teknik ular kadut Aiku. Berhasil nyelamatin Blue Lock dari kebobolan. Nggak akan lepas deh Shido dari genggaman si Sultan Bunglon. Reo sama Hiyori udah nunjukin kebolehan, ini Isagi masih aja mikir. Muter otak gimana cara ngelewatin Aiku. Kapan coba MC bisa bersinar? Ya udahlah lanjut ke pertandingan lagi. Di sini baru ketahuan kenapa Shido bisa ngegolin dengan gampang. Ternyata skillnya sama kayak Isagi, yaitu penglihatan spasial. Bedanya si hitam manis fokusin itu ke seluruh kotak penalti. Makanya gimana juga dia bisa nge-shoot asalkan ada di dalam kotak penalti. Tapi karena sekarang ada Reo, Shido terkekang abis jadi susah buat ngegolin. Dia harus lebih serius lagi supaya bisa meninggalkan bekas di dunia sepak bola. Bagi Shido membuat gol sama dengan membuat keturunan. Sial bola kecuri saya dan diumpan ke depan. Sialnya lagi Shido bisa ngejar bola barusan. Untung Gagamaru inisiatif keluar kotak penalti jadinya bisa ngebuang bola. Anehnya Shido ngerasain sesuatu dari bola mentah itu. Padahal dia masih jauh loh dari gawang. Insting untuk membuahi gawang keluar, dia langsung salto demi bisa ngasih bekas ke seluruh penonton. Hamilah! Bola melesat
ke gawang nandain Shido berhasil melakukan pembuahan. Inilah flow milik Shido di mana dia fokus buat ngehamilin gawang. Ini sepak bola bukan sih? Kesampingkan kelainan mentalnya, gol barusan emang gila sih, udah kayak Om Zlatan pas lawan Inggris. Nggak pakai mikir, Shido langsung namplok tuh ke saya. Bang main terus sama gue ya? Jiji homo. Isagi yang lihat kejadian barusan cuma bisa melongo. Sadar kalau Shido flow sambil disupport saya bakal bikin Blue Lock kalah. Alhasil dia datengin Om Pelatih minta saran harus gimana supaya menang. Blue Lock udah menang coy. Soalnya Blue Lock kan udah mimpin di babak pertama. Shido juga nunjukin kalau project Blue Lock itu berhasil. Emang nanti fasilitasnya bakal ditutup tapi semua ajarannya Om Cepak Kacamata nggak akan kebuang percuma. Semua yang masuk Blue Lock nantinya pasti direkrut tim-tim kuat. Menjamin masa depan mereka nanti. Bodoh amat jing. Persetan masa depan, persetan tim-tim kuat. Isagi dan yang lainnya pengen menang sekarang juga. Mana janjinya Ego yang bakal ngebuat striker nomor 1? Bikin kita menang Kacamata anjing. Ngedengar itu Ego pakai rencana yang gak akan bisa diprediksi. Saatnya mengeluarkan King yang dari tadi udah nggak sabar pengen main. Baru bakal ngegantiin Otoya. Ya lagian dari tadi juga dia nggak ngapa-ngapain. Lu ntar jadi sayap ya gantiin Hiyori. Bacot cups. Jadi MC kok nggak guna. Bacot. Karena ini jatah pergantian terakhir, mereka harus bisa menang dengan formasi sekarang. Aslinya Ego udah prediksi hal ini kok, termasuk bacotannya Isagi tadi. Paling gak nyangka aja tradisi ramah tamahnya Blue Lock udah mendarah daging ke mereka. Sebelum mulai, Rin sebagai kapten nyuruh semua buat main semaunya. Gak usah ada balance-balance, serang musuh sebisanya. Apalagi dulu Ego ngasih tahu Baro selama di pertandingan dia cuma harus fokus ngejegal Isagi. Alhasil begitu bola dioper ke si tukang mikir baru maling bolanya. Inilah strateginya Ego, pakai Baro buat bikin kacau kawan maupun lawan. Dribblenya si King juga nggak bisa diprediksi. Udah depan gawang dia malah belok keluar, tapi bohong. Nggak ada kata ngoper pokoknya di kamus Baro, jadinya dia tendang tuh bola yang kena tiang. Mahkotamu jatuh King. Untung bolanya ke Yukimiya. Si Kacamata mulai nunjukin skill bayuannya pakai ala-ala street ball. Secara nggak sadar Yukimiya udah masuk flow dan pakai tendangan pisangnya. Fix goal sih ini. What the fuck? Tiba-tiba muncul ini Aiku. Ternyata Aiku juga masuk flow, makanya bisa prediksi tendangan barusan. Aiku mode flow udah kayak upgrade OS. Sekarang dia bisa prediksi musuh kayak AI. Rin aja nggak berkutik di hadapan sang kapten. Gawat ini kalau sampai mereka ngegolin lagi. Semua ngejaga ketat musuh yang ada. Cuman Reo nggak bisa full ngehadang Shido yang udah masuk flow. Sebisa mungkin Shido ngeganggu pergerakannya supaya Gagamaru bisa prediksi arah tendangan dia. Nebak loncat ke bagian bawah. Tapi tunggu dulu. Watau! Apaan itu Nji? Jangan senang dulu karena bola masih hidup. Reo harus bisa ngebuang bola keluar lapangan. Cuman buat apa dibuang kalau dia bisa setak bam. Gila super gol Nagi bisa Reo copy cuy. Tiba waktunya buat ngecounter mereka. Di situasi chaos gini Sagi terus mikir nyari posisi yang pas buat pakai senjatanya. Itu juga sambil harus ngejaga bola dari curian Baro. Cuman Baro udah kebaca sama si biksu botak. Ketahuan si King cuma ngincer Isagi. Alhasil Baro nyerah dan bakal nunggu kesempatan lain. Isagi kehabisan waktu karena sebentar lagi bakal di depan gawang. Untung aja Karasu muncul ngasih bantuan. Karasu langsung oper ke Isagi dan dioper lagi ke Nagi. Sengaja karena di posisi ini Nagi cuma bisa ngoper balik ke Isagi. Akhirnya manipulasi Isagi membuahkan hasil. Tinggal tendangan terakhir ke gawang lah. Tapi kok muncul musik bos sih? Oh jadi lu Core Blue Lock. Gak ngerti lagi Isagi dari mana saya dateng. Puzzle yang udah capek-capek dia bangun rusak sepenuhnya. Tapi di situ dia inget ujangan Ego. Kalian harus berjuang sebelum peluit berbunyi. Isagi seketika bangkit maksa bayuan sama si Genius. Pasang kuda-kuda direct shootnya, toel. Hilang dah keseimbangannya Isagi. Senjatanya nggak berguna di hadapan pemain kelas atas. Oh persin Isagi. Di momen-momen terakhir Isagi paksain buat oper bolanya ke Rin. Sialnya ada Aiku yang ngejagain di belakangnya. Tapi jangan khawatir. Baru yang ditempelin tiba-tiba muncul dan ora. Nendang bolanya ke gawang. Gokil. Lu nongol dari mana Jir? Lepasin Jing. Baru yang udah ketebak sama si Biksu ternyata nungguin dengan merhatiin gerakannya Rin. Dia tahu cuma otaknya Rin yang bisa ngimbangin Isagi, soalnya baginya Rin sama Isagi tuh udah kayak orang yang sama. Keren sih keren, cuman gara-gara lepas baju kena kartu kuning dah si King. Mampus lu raja telanjang. Habis analisis play barusan, Isagi akhirnya I understand now. Semuanya bisa nyambung karena fokus ke challenge masing-masing. Kayak baru yang terobsesi sama Isagi. Dia menemukan puzzle baru buat diinput ke otaknya. Pelatih gadungan, ada rencana nggak? Kita harus perkuat pertahanan dan kantor mereka saat ada kesempatan. Basic bet dongo. Saya cuma pengen bilang jangan berani-berani ganti pemain, soalnya U20
sekarang lagi on fire, nggak mau kalah. Apalagi Aiku, dia beneran pengen tahu apakah Blue Lock beneran bisa ngubah sepak bola Jepang atau enggak. Di sisi lain, Rin mulai kena mental karena Isagi lama-lama jadi kunci di setiap momen. Tapi Isagi malah ngerasa sebaliknya. Kalau nggak ada Rin, dia nggak bisa main sebagus sekarang. Keduanya makin on fire supaya nggak tertelan sama rival masing-masing. Rencana Isagi sekarang bakal terus jagain saya sebisanya. Cuman si Genius udah nggak main-main. Saya ngeluarin aura bau rumus ngelewatin Isagi dengan gampang. Beneran jauh banget bedanya sama mereka. Rin pun nggak ada apa-apanya di hadapan si kakak. Kesel dia, kok bisa yang dulunya setara bisa beda jauh kayak gini. Alhasil Rin pakai otaknya. Nggak mungkin dia yang sedarah nggak bisa ngimbangin pemikirannya. Rin harus bisa prediksi pergerakan sang kakak. Playstyle yang utamain efisiensi dan keindahan. Hasilnya begitu saya ngoper ke Sido, Rin langsung ada di depan yang ngegantiin bola. Fatality jir. Sit kuning, Sit. Siapa kamu ngatur-ngatur? Isagi langsung keheranan, tumben Rin mainnya emosian kayak gitu. Karena semua pada banyak mikir, tendangan bebasnya Ryo langsung tendang aja ke depan. Dikala Isagi nyari-nyari puzzle buat counter, muncul bestie terbaiknya yang bikin penyerangan jadi gampang. King is back! Baru tahu-tahu muncul pengen maling bola. Haling gue. Untung ada Bachira inisiatif saatnya pakai jurus Kizo buat ngelewatin semua yang ada. Dribblenya si Halu nggak biasa, makanya nggak ada yang bisa prediksi. Bahkan Aiku yang disupport AI WhatsApp aja nggak bisa perkirain gerakan Bachira. Harapan terakhir mereka tinggal kiper nggak guna, cuman mana mungkin dia bisa nahan kreativitas si Skizo. Lah mendadak muncul striker nggak guna di depan gawang. Mana bisa lagi nyegah kebobolan. Sendo udah nggak mau dibacotin. Dia bakal serius nggak mau nikahin model idol lagi. Sendo pengen berkembang masuk ke kelas dunia buat nikahin model Hollywood. Yuh, udah keren padahal. Meski konyol, tetep ya semangat U20 sekarang nggak bisa diremehin. Malahan saya aja sekarang mau loh ngoper ke yang lain. Dia tahu para NPC ini mulai berguna. Tendangan diluncurkan tapi kena Reo. Sendo ngelanjutin serangan, ditahan lagi sama Baronagi. Anjing, bolanya jatuh ke saya dong. Tak secepat itu Pulgoso. Apa sih? Parah Aiku ikutan maju. Pakai tendangan terkuatnya nyelesain cekik. Panas, benar-benar panas pertandingan ini. Komentator aja sampai nggak bisa berkata-kata. Gak nyangka pertandingan persahabatan bisa jadi seepik ini. Ya kalau nggak PowerPoint sih kayaknya epic. Waktu tinggal 5 menit lagi dan bakal lanjutin lewat corner dari Sae. Rin ngerasa cuma dia yang bisa nyegah si kakak. Nggak perlu bantuan siapapun, dia bakal ngelampauin si Genius. Sayang saya udah prediksi hal itu. Ngasih umpan yang beda dikit dari prediksinya Rin, dimana Sido udah siap finishing. Tapi kalem, MC kita kan big brain. Isagi potong umpan barusan karena dia cover titik buta nyarin. Bola berhasil diambil Hiyori dan sudah saatnya Blue Lock beresin pertandingan. Karena cover tadi, Rin jadi tercerahkan. Meski dia gagal, Isagi nggak akan ngebiarin hal itu. Atau lebih tepatnya, semua pasti ngecover kesalahan yang lain. Rin pun ngerasain apa itu kekuatan persahabatan. Jiji bangsat. Bijir menolak nakama power. Waktu Hiyori lagi nyari rute paling cepat, bolanya tiba-tiba dimaling sama Rin. Si nomor 1 mulai hilang kewarasannya. Pengen ngelepasin semua ikatan yang dia punya sama semuanya. Mana melet-melet pula. Woi masukin Jiji. Rin gak peduli. Yang ada di pikiran dia cuma ngalahin lawannya pakai kelebihan mereka. Misalnya kayak Garokawe yang pakai speed, Rin pancing buat maju terus dia balikin arahnya supaya nggak bisa ngerem. Atau om-om berotot yang dia paksa adu body buat dipentalin. Semua nggak ada yang ngira Rin bisa segila ini. Gak nyangka kalau flow-nya adalah bikin musuh kena mental. Sisa Aiku doang yang jagain, tapi sialnya OS-nya si kapten tiba-tiba untung ada Shadow ngegangguin, jadinya Windows Aiku jalan lagi. Oper sini woy anjing. Cuman mana peduli Rin. Udah sangat fokus pengen ngegolin saat ini juga. Rin tendanglah bola sekuatnya yang berujung kena tiang gara-gara ketowel kaki Aiku. Masih aja tolol. Gawat udah nggak ada waktu lagi. Wasit udah ngasih sisa tambahan waktu semenit. Tapi bentar, ada apa gerangan ini jadi widescreen? Loh, kok animasinya tiba-tiba bagus sih? Saya ngelewatin semuanya dengan gampang. Mau itu Isagi, King Baro, atau Nagi, semua dia mainin. Semua beneran panik, harus bisa nahan saya kalau mau menang. Tapi di situ Isagi kehujanan puzzle dan ngeliat Rin nantangin kakaknya Baiwan lagi. Keadaan yang sama kayak waktu saya pulang dulu. Si kakak ngasih tahu kenyataan kalau mereka nggak bisa jadi yang terkuat di dunia. Jiji sama Rin yang udah bikin dirinya alasan buat main bola. Akhirnya Rin pun sadar kalau obsesinya ke si kakak dan ikatan-ikatan sama yang lain lah penyebab bakat dia tertahan. Rin bakal hancurin semua itu dan balik lagi ke awal menjadi Orewa egois toda. Apa coba? Lu kira keren apa melet-melet kayak gitu? Kasih tahu bang, tapi udah saatnya adik kakak ini rematch Baiwan. Tuk 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 setak tak tuk 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 buak set. Wush, cetak. Nggak disangka Rin menang Baiwan dong. Bola muntahnya Aiku coba ambil tapi nggak nyampe. Semua pada melongo karena ada 2 puzzle yang udah siap bolongin gawang. Dengan puzzle hokinya Isagi bang. Blues. Wow. Tembakan barusan akhirin pertandingan Blue Lock lawan U20. Gol clutch dari sang MC bikin Blue Lock nggak jadi tamat. Bahkan ego aja sampai ke bawah
memperluas suasana. Aiku muji Isagi karena berhasil ngalahin mereka. Kagum sama kemampuannya yang bisa ngundang kehokian. Rin jelas sakit lah kerja kerasnya disampah sama Isagi. Tapi untungnya dia dihibur sama si kakak kalau adiknya udah berkembang sambil ngasih tahu Isagi lah yang bakal ngubah sepak bola Jepang. Makanya jangan senang dulu. Sebagai pencetak kemenangan, Isagi langsung disuruh wawancara sama paparazzi. Beda level sama wawancara si cupu di episode 1, ditayangin di seluruh Jepang cuy. Sambil dengerin sorakan penonton yang nyorakin namanya, Isagi flashback sama perjuangan dia selama di Blue Lock. Alhasil dengan lantang Isagi nyatain, Blue Lock akan memenangkan Piala Dunia. Bentar saya ralat, saya akan memimpin Jepang memenangkan Piala Dunia. Akhirnya pertandingan sengit ini selesai juga. Gak lupa, Ego ngasih selamat ke semua. Tapi jangan biarin hal ini bikin mereka puas. Tujuan Blue Lock belum tercapai buat bikin satu striker terhebat di dunia. Sebagai hadiah kemenangan, Andri bakal ngebebasin semua makan sepuasnya. Nggak seberapa, cuma tetep bikin semua pada heboh. Paling Rin doang yang murung, makanya Isagi samperin. Dia berterima kasih karena dulu udah ngajarin cara buat ngundang kehokian. Kekalahannya dulu menjadi dasar kemenangan saat ini. Bacot anjing. Rin sekarang udah ganti target. Dia bakal ngancurin Isagi apapun yang terjadi. Dan presentasi Blue Lock Season 2 ditutup oleh Ego yang udah sukses bikin elit global setuju sama proyek barunya. Bukan cuma itu, ada juga nih yang balik lagi karena animenya udah beres. Paling cuma bisa berharap kalau semisal season 3-nya diadaptasi, jangan kebanyakan PNG deh itu aja. Apalagi nanti bakal ada karakter keren yang muncul. Siapa lagi kalau bukan aku?